Morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again. Ini adalah hari ketiga dan sengaja aku record ini di pagi hari banget. Masih jam setengah 7 di tempat aku. Jadi hari ini very excited banget karena ya alhamdulillah bangun pagi jadi lebih semangat dari biasanya. Gimana ya? Kemarin kita udah bicara banyak hal tentang dunia mimpi, terus passion. Nah, sekarang aku sebenarnya agak prepare banget ya. Ini sebenarnya mau bahas apa lagi gitu kan. Jadi aku mikir aku mau bahas sesuatu yang krusial banget. Kenapa? Karena ini menyangkut dengan apa yang ditanyakan banyak orang kepada saya, bahkan banyak banget di sosial media bahas tentang dunia sekolah gitu kan. Yes, that's interesting. Jadi aku kan menulis buku yang judulnya sekolah itu nggak penting gitu kan. Mulai nih teman-teman nanya why sekolah itu nggak penting itu kenapa gitu kan. Lalu ya pokoknya lewat DM lah, terus lewat misalnya lagi ketemuan lah gitu, terus kayak misalnya lagi ketemu di manapun gitu loh. Jadi banyak nanyain yang kayak gitu kan. Dan jadi aku cobain jawab di sini gitu kan. Coba kita bahas dulu gitu kan. Kenapa sih sekolah itu nggak penting gitu kan? That's asik, menarik banget ya. Kok berani menulis sebuah buku dengan judul sekolah itu nggak penting gitu ya? Ya sebenarnya sederhana sih. Ini munculnya dari dulu mungkin saya pernah kuliah gitu kan. Kuliah di jurusan yang non formal education atau pendidikan luar sekolah, jadi pendidikan yang di luar sistem formal gitu. Nah, kami melihat dalam pendidikan itu dia ya sebenarnya fungsi dari pendidikan luar sekolah itu kan ada yang menyebutkan itu sebagai pengganti atau sebagai penambah gitu kan. Ada juga sebagai pelengkap gitu kan, komplement dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kita melihatnya itu dari sudut pandang primary needs gitu loh. Sebenarnya apa yang dibutuhkan dari seorang pelajar itu sendiri, kebutuhan dari para siswa. Nah, setelah kita tahu kebutuhan para siswa, nah itulah yang harusnya kita pelajarin gitu. Nah, juga banyak banget ya yang persoalan pendidikan kita yang di Indonesia khususnya itu kayak gimana ya? Kita ketinggalan 128 tahun menurut survei gitu kan, silahkan cek sendiri, banyak kok. Terus minat baca kita rendah dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi bangkit dari persoalan-persoalan sederhana seperti itu. Nah, jadi gimana ya solusinya gitu kan? Ya kita berpikir solusi, ya kita berpikir dari awalnya dulu kan. Why? Kenapa bisa gitu? Nah, kemarin juga kita ngadain event. Saya ikutan promosiin event yang dari teman-teman gitu kan. Jadi mereka bikin event tentang sistem pendidikan terbaik di dunia, yaitu ada di Finlandia. Nah, sistem pendidikan terbaik di Finlandia ini, kenapa sih Finlandia itu negara kecil di daerah Eropa itu disebut dengan negara paling bahagia tuh? Why? Kenapa kok bisa begitu? Nah, ternyata setelah dipahami, ya jam belajar mereka nggak banyak gitu kan. Ya itu contoh-contoh lah ya gitu. Terus mereka diajarin bermain gitu kan di awal kali pendidikan gitu. Nah, jadi mereka itu benar-benar para pemudanya itu dulu awal-awalnya itu kan dia pernah melakukan yang namanya keliling dunia gitu loh guys. Jadi mereka itu mencari sistem pendidikan terbaik di dunia itu di mana gitu kan. Nah, someday mereka tuh tiba nih di Indonesia gitu kan. Yang dulu itu negara tetangga tuh belajar ke kita semua gitu kan. Tentang kayak misalnya dari Ki Hajar Dewantara nih, konsepnya tentang Ingar Sosong Tulada gitu kan, Ing Madya Mangunkarsa Tutwuruy Handayani. Nah, jadi mereka tuh belajar yang kayak gitu kan. Nah, dari situlah mereka salah satunya kenapa sistem pendidikan terbaik di dunia itu ada di Finlandia. Mereka mencontek dari pendidikan kita yang konsep dari Ki Hajar Dewantara tadi gitu kan. Nah, tapi kenapa sih kok hari ini yang namanya kita itu kayak kekurangan teladan gitu loh. Ing Madya ya itu Ingar Sasong Tulada itu kayak kita tuh kekurangan keteladanan di sekolah gitu kan. Apalagi kalau gurunya ya that's basically kayak gimana ya? Basically kayak dia itu apalagi aku nyebutnya ya. Misalnya nggak tegas misalnya gitu loh, atau kayak banci gitu kan. No, maaf ya, nggak sampai ke situ banget gue mikir. Ya akhirnya
Ingma dia bangun karsanya gitu kan, di tengah membangun kemauannya itu, ya kita nggak ngerasa tumbuh dari situ gitu loh. Kayak ada pendidikan terbaik kita tuh kayak hilang dari dunia pendidikan kita hari ini gitu kan. Dan nggak tahu ya kenapa kita di Indonesia ini gonta-ganti kurikulum gitu kan, mulai dari banyak lah pokoknya. Aku udah ngalamin yang namanya kurikulum K13 gitu kan, dulu pernah nyobain juga gitu kan. Mungkin dulu SD itu KTSP mungkin ya, iya bener gitu kalau nggak salah 2006 itu ya. Ya pokoknya banyak banget ya, kita gonta-ganti kurikulum terus gitu kan. Nah, di sini nih yang saya cukup tambah greget lagi ketika saya belajar yang di dunia bisnis, guys. Jadi sebenarnya dalam dunia entrepreneur tuh sangat banyak fail bagi seorang entrepreneur, guys. Karena di sekolah itu nggak bener-bener membangun yang namanya how to be entrepreneur gitu kan, how to start a business. Sedangkan goal dari sekolah kita itu kan dapat ijazah, dari ijazah itu kan ntar kita bisa kerja dan lain sebagainya gitu kan. Ya tapi bagi seorang yang pengen jadi entrepreneur itu sangat fail gitu kan. Kenapa? Contoh skill yang dibutuhkan untuk make money gitu kan, ya nggak sih? Kita kan tujuan sekolah endingnya kan dapat kerja, terus kita pengen make money kan. That's right, that's true. Nah akhirnya kalau misalnya kita bisa make money dengan skill kita, passion kita, ya akhirnya kita sebenarnya nggak perlu nyari kerja gitu loh. Sebenarnya ya bahkan mungkin kalau idea seorang entrepreneur itu kan harapan dari pendidikan kita kan dia bisa menciptakan lapangan kerja langsung gitu kan. Nah sebenarnya apa sih skill yang dibutuhkan bagi seorang yang ingin make more money gitu kan. Nah bagi orang entrepreneur ini, skill pertama itu yang saya tahu, yang saya pelajarin ya dari beberapa buku, bahkan dari seminar-seminar juga, dari YouTube bahkan gitu kan. Ya mereka mengatakan ya ilmu pertama itu ya ilmu jualan gitu. Ilmu jualan, how to sell, gimana cara jualan gitu kan. Nah aku pernah sempat wawancara, silakan klik di Spotify saya. Aku pernah ngobrol sama temen, mereka tuh di sekolah pernah jualan ya, jualan kayak makanan-makanan ringan. Justru mereka kena marah gitu kan. Wow, it's I don't know sekolahan apa gitu kan. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, skill yang dibutuhkan itu kita harus kayak bahasanya itu apa ya? Ya storytelling gitu kan, copywriting, kayak ilmu-ilmu NLP gitu kan. Apa itu? Nah yang ketiga ada juga yang nyebutin ilmu public speaking gitu kan, ngomong gitu loh, harus banyak. Ya berarti harus anak apalah, kayak sekarang kan banyak istilah introvert, extrovert, ambivert gitu kan. Nah ya orang-orang yang istilahnya pendiam dan sebagainya, aku nggak peduli dengan kayak gitulah pokoknya. Intinya karena goalsnya itu jelas, ya pastinya nggak bakal hilang tuh yang namanya kayak gitu kan. Karena kita pasti yang skill yang keempat itu bakal membantu kita, karena kita akan membangun networking gitu kan, membangun network. Nah kita sekolah itu full banget, guys. Kapan kita bisa membangun networking gitu kan? Ya alhamdulillah sekarang banyak dunia digital online, jadi kita sebenarnya bisa berkomunitas dimanapun kapanpun lewat online. Even kalau kita butuh ketemu, kita tinggal calling, just call, and kita bisa meet ketemu dimanapun gitu kan. Alhamdulillahnya di situ sih sekarang. Dan ya begitu ya. Jadi sungguh menarik pembahasan kita tentang kenapa sekolah itu nggak penting gitu kan. Ya ini fail bagi orang yang pengen jadi entrepreneur gitu kan. Even tapi kalau misalnya kamu pengen jadi dokter, maybe itu penting ya, berguna banget karena jalurnya udah jelas gitu kan. Atau kamu seorang menjadi arsitektur, maybe itu jalurnya udah jelas gitu kan. Tapi banyak kok para pengusaha-pengusaha besar, misalnya, wah kita berbicara yang besar ya, kita nggak mau yang, kalau kita pengen jadi yang besar kita harus belajar ke orang yang besar ini. Contohnya yang memegang dunia kayak hari ini, misal Jeff Bezos atau Mark Zuckerberg dengan Facebooknya, atau Bill Gates dengan Microsoftnya, atau dengan sejarah lama Steve Jobs dengan brand Apple-nya. Mereka adalah orang-orang yang dulunya pendidikan formal dan keluar dari sistem formal. Karena kenapa? Mereka tahu jalurnya, mereka tahu passion mereka tahu goalnya apa gitu. Ya akhirnya
Begitu. Menarik banget ya kalau kita bahas seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ke mereka, latar belakang mereka kayak Steve Jobs tuh keluar dari sekolah, kuliah. Terus siapa lagi ya? Mark Zuckerberg juga keluar dari kuliah gitu kan, untuk ngerjain project Facebooknya gitu kan. Nah jadi kita intinya dari pembahasan kemarin tentang impian dan passion, temuin dulu goal kamu sekolah itu mau jadi apa. Goalmu sesuai nggak dengan visi sekolahmu? Coba tanya, visi sekolah kita itu apa? Kalau visinya tidak sesuai dengan goalmu, ya I know kita butuh money yang banyak buat sekolah ya. Money pendidikan itu mahal, jadi nggak sembarangan. Pada intinya gitu sih. Poinnya di situ. Oke guys, see you in the next video.